Hai teman-teman pecinta bonsai, apa kabar? Selamat datang di channel Bonsai Pemula. Kembali lagi dengan saya Bowo. Pada kesempatan kali ini di depan saya sudah ada satu bahan bonsai sisir. Ini hasil berburu. Video pembolangannya bisa dicek di video ini. Hasilnya seperti ini teman-teman, bahan sisirnya. Selama saya mencari bahan bonsai sisir, mendapat bahan bonsai sisir ini yang terbesar, karena di tempat saya nggak terlalu banyak bahan bonsai sisir. Kalaupun ada itu sudah diambil sama pendongkel lain. Jadi selama saya mencari kurun waktu 1 tahun terakhir ini yang paling terbesar. Karakternya seperti ini. Saya sangat puas, saya sangat senang sekali hari ini bisa mendapatkan bahan bonsai sisir ukuran seperti ini. Seperti yang ada di video pembolangan barusan, bahan ini tanpa akar. Jadi saya tanamnya ini tanpa akar sama sekali dan berhasil hidup. Ini setelah berhasil hidup ditanam. Untuk penanamannya saya menggunakan metode sungkup. Untuk cara dan tutorial bagaimana menanamnya bisa dicek di video ini. Oke teman-teman, jadi setelah bahan bonsai sisir ini sudah berhasil hidup dan subur seperti ini, langkah selanjutnya setelah bahan ini sudah subur dan hidup seperti ini adalah ada dua opsi. Opsi pertama, kita bisa langsung membentuknya, percabangan ini bisa langsung dibentuk untuk gerak dasarnya. Atau opsi kedua, dilos dulu dengan tujuan memperbesar percabangan yang ada di sini. Dan untuk memperbesar percabangannya ini, cara mempercepatnya dengan metode seleksi cabang. Jadi kita harus membuang percabangan yang tidak dibutuhkan. Setelah itu akan lebih maksimal untuk membesarkannya. Jadi setelah ini sudah cukup besar, bisa kita wiring, kita arahkan, nanti hasilnya akan lebih bagus lagi. Jadi saya akan menggunakan metode yang kedua, yaitu dengan cara seleksi cabang, memperbesar percabangannya dulu, setelah itu baru dibentuk. Bagaimana cara menyeleksinya akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Simak dan ikutin terus video ini. Oke teman-teman, ini jadi tunas atau percabangannya ini sangat banyak sekali. Ini harus banyak yang diseleksi, akan banyak yang dibuang. Sebenarnya sudah bagus ya rimbun seperti ini, tapi ini rimbunnya rimbun cabang kecil, juga bentuknya nggak beraturan. Ini harus dibuang banyak. Kita buat gerak dasarnya, kita konsep ulang, karena ini juga bahan baru hidup setelah mengambil di alam. Jadi yang harus pertama kali kita buang adalah tunas yang tumbuhnya terjepit, seperti yang ada di dalam sini. Ini terjepit, harus kita buang. Posisinya di dalam ini, kalau tumbuh besar juga nantinya nggak bagus, jadi harus kita buang. Tumbuh di dalam yang posisinya kejepit harus dibuang semua. Ya, sebelah sini juga sama, ini buang juga. Jadi cukup banyak teman-teman ini nanti yang akan dibuang. Nah, kenapa selain alasan kejepit ini juga harus dibuang? Karena kalau ini tumbuh percabangan yang ukurannya cukup besar, akan
bentuknya nggak karuan semrawut, jadi harus dibuang karena juga sudah terpenuhi ada cabang di sini. Kalau yang di sini tadi tumbuh juga nanti hasilnya nggak maksimal, jadi nanti untuk percabangan dan perantingnya ngambil yang ada di sebelah sini, yang tumbuh di dalam sini harus buang semua. Akan saya buang dulu. Nah, ini contoh yang lebih jelas lagi, yang tunas tumbuhnya kejepit di dalam. Ini juga kalau dibesarkan juga kurang maksimal nantinya, jadi harus dibuang. Oke, sudah dibuang. Nah, ini masih sangat banyak sekali juga, masih banyak yang harus diseleksi. Berikutnya yang harus dibuang itu yang mana? Jadi yang tumbuh di ketiak cabang dengan posisi berdekatan seperti ini. Nah, ini kan juga banyak sekali teman-teman di sebelah sini. Ini banyak sekali tumbuh. Nah, ini juga harus diseleksi, dipotong, disisakan beberapa saja, diambil cabang yang paling subur. Jadi ini akan saya buang. Ini dibuang. Kalau pertumbuhannya terlalu rimbun seperti ini teman-teman, jadi nanti kalau saat ini sudah besar kemudian banyak percabangannya, itu nanti nggak akan ada space-nya, jadi sangat rimbun sekali, nggak ada space-nya, nggak ada tingkatan layernya, kurang bagus. Oke, selanjutnya mana yang harus dibuang adalah yang tumbuhnya double. Nah, double atau bersebelahan seperti ini juga harus dibuang. Ini kan double teman-teman posisinya. Nah, ini kan tumbuhnya dua, jadi harus dibuang satu. Oke, kita biarin los dulu. Nah, terus kemudian ini di sini ada, di sini ada. Kan? Nah, ini di sini ada, di sini ada. Nah, ini harus dibuang salah satu karena ini lebih besar dan lebih subur dibanding ini harus dibuang. Karena kalau memang tumbuh dua, ini nanti kan saling berdekatan, nanti ketutup yang belakang, nanti juga percuma. Ini harus dibuang. Banyak sekali yang harus dibuang. Saya contohkan satu persatu mana saja yang harus dibuang. Ini tumbuh double, ada dua, buang salah satu. Bisa salah satu, bisa keduanya dibuang kalau memang ini nggak masuk konsep, nggak masuk gerak dasar. Oke. Kemudian, nah ini dari gerak batangnya, dari bawah sini naik ke atas. Nah, di sini kan harus ada. Ini sedangkan untuk mengisi sebelah sini. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira menurut teman-teman yang mana yang harus dibuang dan mana yang harus dipelihara, dibesarkan? Jadi kalau seperti ini teman-teman, ini kalau untuk mengisi sini kurang tepat karena ini menutupi gerak dasarnya yang ini juga menutupi gerak dasar batangnya ini. Jadi kalau ini dibiarkan nanti juga kurang bagus, jadi ini harus dibuang. Nah, seperti ini. Nah, dengan seperti ini batangnya ini, lioannya, motifnya juga akan semakin lebih terlihat, jadi ini menjadi semakin lebih bagus. Masih banyak yang harus diseleksi, akan saya seleksi satu persatu. Oke teman-teman, ini satu contoh lagi. Jadi ini tumbuhnya ada dua,
ada 2 cabang. Jadi dari gerak dasarnya batangnya ini ke sini, ini lebih bagus lagi kalau ini tumbuhnya satu besar, kemudian di sini diisi percabangan nggak masalah di atasnya. Tapi kalau ini langsung 2 gini kurang bagus, jadi ini harus dibuang satu biar tumbuhnya maksimal dan juga hasilnya lebih bagus lagi. Ini dibuang. Nah, masih banyak, jadi ini juga tumbuh 3 seperti ini juga harus dibuang, disisakan 1 saja. Nah, seperti ini contohnya setelah dibuang. Nah, ini juga tumbuh 3 juga harus dibuang, disisakan 1 maksudnya. Sisakan yang menurut teman-teman bagus dan pertumbuhannya bagus, dalam artian subur, biar nanti pertumbuhannya lebih cepat. Nah, oke, sudah saya sisakan 1 seperti ini. Nah, dari 3 tadi dipotong menjadi 1. Sebenarnya ini juga berdekatan, harus diseleksi salah satu. Nanti akan saya pertimbangkan mana yang harus saya buang. Ini sudah bagus tumbuhnya, jadi di sini ada 1, di atasnya sini 1. Ini salah satu harus dibuang. Oke, akan saya lanjutkan lagi teman-teman. Saya rasa untuk mana yang harus diseleksi sudah saya jelaskan, tinggal proses seleksinya saja. Teman-teman nanti di rumah dengan bahannya masing-masing bisa diterapkan seperti ini juga. Ini akan saya lanjutkan dulu. Saya rasa mana yang harus diseleksi sudah saya sampaikan tadi, mulai dari yang kejepit, kemudian yang tumbuhnya double, tumbuhnya berdekatan, kemudian yang menutup gerak batangnya juga itu ya harus dibuang. Jadi ini saya rasa cukup. Saya akan melanjutkan untuk seleksinya sampai selesai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk proses seleksi cabangnya. Seleksi cabangnya selesai, hasilnya seperti ini. Jadi setelah diseleksi cabang seperti ini, tunas-tunasnya ini akan lebih cepat tumbuh besar menjadi percabangan. Jadi setelah menjadi percabangan yang cukup besar, siap untuk diwiring, akan saya wiring. Mungkin 1 bulan lagi sudah siap diwiring. Jadi nanti saat ini saya wiring, saya bentuk gerak batangnya, gerak cabangnya, maksudnya gerak dasar percabangannya akan saya buat lagi untuk videonya. Kalau untuk saat ini proses penanganan pada bonsai sisir ini sampai di sini dulu. Jadi setelah bahan ini didapatkan di alam, ditanam, setelah hidup, proses pertama yang harus kita lakukan seperti ini. Oke teman-teman, jika ini bermanfaat bagi teman-teman, tolong like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan pengalaman saya menekuni hobi bonsai. Akhir dari video ini, saya ucapkan terima kasih. Maju selalu bonsai Indonesia.